Nah, ini adalah contoh topologi dari high availability. Ini saya contohkan adalah kita ada data center, sewa data center atau memiliki, ya mungkin punya server sendiri, ada di Jakarta dan ada di Bandung. Masing-masing dari data center ini akan melakukan replikasi data, entah itu melalui bisa opsi-opsinya adalah bisa melalui internet ataupun melalui jalur VPN, Virtual Private Network, antar data center tersebut. Selain itu juga mungkin nantinya akan replikasi data seperti data website atau data dari database-nya akan sinkronisasi dari satu data center ke data center yang lain. Untuk high availability itu diimplementasikan, maka kita membutuhkan yang namanya load balancer, karena load balancer itu nantinya yang akan membagi traffic atau kunjungan dari klien-klien tersebut. Ada beberapa komponen yang termasuk dari bagian high availability. Yang pertama itu environment. Environment itu bisa dikatakan sebagai tempatnya. Katakanlah kita sudah menyewa salah satu data center di Jakarta. Nah, agar nantinya untuk menjaga-jaga, semisal di data center itu ada masalah, maka kita juga melakukan sewa di data center yang lain. Tujuannya adalah agar terjadi, semisal ada salah satu yang bermasalah, itu akan tercover dengan yang sudah ada, yang di tempat yang lainnya. Misal di Jakarta, misal ada kerusuhan atau apa, sehingga menyebabkan data center tersebut tidak bisa menjadi down, otomatis kan aplikasi di situ akan jadi down juga. Maka kita ada data center yang di lain tempat, contohnya di Bandung, yang mana masih mengcover agar sistem itu tetap berjalan. Itu pertama, environment. Yang kedua itu ada data. Nah, selain kita menyewa tempat itu tadi, yang perlu salah satu komponen pentingnya adalah data. Karena jika datanya antara kedua ini tidak sinkron, maka nantinya proses untuk high availability akan fail, karena ya ada perbedaan data. Jadi perlu digarisbawahi masalah data ini, agar gimana caranya sinkronisasi antar data, antar web server atau seperti apa, itu yang penting. Selanjutnya adalah hardware. Hardware ini merupakan komponen karena dari satu sisi hardware itu apakah mendukung atau tidak untuk misalnya dilakukan high availability. Kemudian software, dari sisi software juga iya. Jadi dari sisi software ini katakanlah sebagai service-service-nya, apakah service-service yang digunakan nantinya itu apakah bisa untuk ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda atau tidak. Yang terakhir adalah network atau jaringan. Nah, jaringan tadi akan digunakan untuk sinkronisasi antar data center, sinkronisasi data. Oleh karena itu, jaringan berperan penting, dikarenakan apabila nantinya jaringan antar data center tersebut down, maka akan berimbas ke data yang direplikasi itu tadi. Data yang direplikasi atau yang data yang di-sync.